Shalom, selamat pagi buat kita semuanya. Untuk mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih ya Tuhan Allah atas penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Tuhan, pada saat ini kami ingin mendengarkan firman Tuhan. Buka hati dan pikiran kami agar kami memahami dan mengimani seluruh isi firman-Mu di tengah-tengah kehidupan kami. Terpuji dan termulia nama-Mu sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu Saudara terkasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan buat kita di hari Selasa 21 April 2026 tertulis di dalam Hakim-Hakim pasal 2 ayatnya yang ke-16. Begini isi firman Tuhan. Maka Tuhan membangkitkan hakim-hakim yang menyelamatkan mereka dari tangan perampok itu. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita sering memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita melihat suasana hati kita. Kita sering memuji dan memuliakan nama Tuhan ketika kita bersuka cita. Tetapi ketika saat kita mengalami penderitaan, kesesakan, bagaimana kita memuji Tuhan dan memuliakan namanya? Itu yang menjadi pertanyaan di tengah-tengah kehidupan kita sehari-hari. Pada saat apakah kita memuji dan memuliakan nama Tuhan? Apakah kita saat bersuka cita atau saat kita terjatuh? Nah, Bapak Ibu Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, itu yang diinginkan firman Tuhan pada kita pada hari ini. Bagaimana kita merasakan kuasa Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita ini di saat kita bersuka cita dan di saat kita mengalami penderitaan di tengah-tengah kehidupan kita. Nah, tentu di tengah-tengah kehidupan kita lebih banyak merasakan penderitaan maupun tekanan maupun penindasan di tengah-tengah kehidupan kita. Nah, maka dari itu Tuhan Allah membangkitkan hakimnya, membangkitkan hakim-hakim untuk menyelamatkan kita dari segala pencobaan di tengah-tengah dunia ini. Nah, Bapak Ibu Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita memaknai hakim-hakim yang ingin dibangkitkan Tuhan itu seperti apakah? Apakah mereka seperti yang ingin menghukum? Nah, tentu dalam nats kita pada hari ini Tuhan ingin membangkitkan hakim-hakim dengan cara membangkitkannya di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah peribadahan, melalui firman Tuhan. Maka agar hakim-hakim yang dibangkitkan Tuhan itu agar kita hidup di dalam firman-Nya melalui dengan pimpinan rohani, pimpinan iman kita, agar kita terselamatkan dan hidup di dalam kekudusan. Nah, saudara-saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mungkin kita di tengah-tengah kehidupan kita sering merasakan kita tertindas, dan itu juga yang dirasakan oleh bangsa Israel. Di saat mereka terbuang, di saat mereka tertindas, sebenarnya Tuhan sudah mengingatkan bangsa Israel agar mereka setia dan taat kepada Tuhan. Nah, dengan melalui firman Tuhan kita yang tertulis di dalam Hakim-Hakim 2 ayat 16, apa yang ingin kita pelajari sebenarnya? Jangan ketika kita terlanjur melakukan dosa, jangan di saat kita terjatuh, kita kembali kepada Tuhan. Itu yang ingin jelas dikatakan. Mari kita belajar dari bangsa Israel. Jangan menunggu sampai penindasan datang baru kita berseru kepada Tuhan. Maka dari itu, hiduplah dalam ketaatan setiap saat, setiap hari, setiap menit, setiap jam, setiap detik. Hidup di dalam ketaatan. Jangan ketika kita terjatuh, ketika kita tertindas, ketika kita melakukan dosa, kita berharap penghakiman itu datang. Nah, sebelum penghakiman itu datang, marilah kita kembali kepada Tuhan. Asa unang yang ngolu ni halak porsye jolo hona uhum asa mulak tu debata. Nah, itu yang ingin jelas dikatakan. Nah, yang terakhir Bapak Ibu Saudara, kiranya firman Tuhan yang selalu menguatkan kita di tengah kemerosotan iman kita, di tengah-tengah kemerosotan kerohanian kita. Tuhanlah tetap yang setia mendampingi kehidupan manusia. Melalui kesetiaan Tuhan mendampingi kehidupan manusia. Dengan itu janganlah kembali ke dalam dosa, tetapi menjadi dekat kepada Allah, setia kepada Allah, dan taat kepada Allah. Maka Allah akan membebaskan kita dari segala dosa,
memulihkan dari segala penyakit, dan memberi kesempatan baru bagi kehidupan kita melalui keimanan kita yang semakin teguh kepada Allah. Hanya satu prinsipnya di tengah-tengah kehidupan kita. Apa yaitu Bapak Ibu Saudara terkasih? Jangan tunggu melakukan kesalahan baru kena hukum, tetapi marilah bertindak taat agar kita tidak kena hukum di tengah-tengah kehidupan kita. Maka dari itu, jangan menunggu dihukum, tetapi melakukan ketaatan di tengah-tengah kehidupan kita. Taat bukan dalam artian sulit, tetapi taat adalah kewajiban sebagai kita seorang Kristen di tengah-tengah kehidupan kita. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih ya Tuhan Allah atas firman-Mu yang kami dengarkan pada saat ini. Tuhan, kami telah mendengarkan firman-Mu, kiranya Tuhan selalu mengajari kami menjadi seorang Kristen yang taat di tengah-tengah kehidupan kami. Ajarilah kami Tuhan agar kami tidak menunggu penghukuman, penghakiman di tengah-tengah kehidupan kami ini. Tetapi kami menjauhi segala dosa, menjauhi segala yang tidak Tuhan inginkan dari kehidupan kami. Tuhan, kami serahkan seluruh aktivitas kami pada hari ini. Tuhan yang ikut campur dalam segala kegiatan kami. Agar Tuhan memberkati, agar kami bersukacita, bersukaria sebagai pengikut Kristus. Dosa-dosa kami yang kami perbuat di tengah-tengah kehidupan kami, Tuhan yang selalu menghapuskannya agar kami layak mempunyai kerajaan Allah. Terpuji dan termulia nama-Mu sampai selama-lamanya. Amin. Shalom, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Horas.